melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia. Kenapa banyak orang kaya Indonesia yang berobatnya ke Penang, ke Malaysia atau ke Singapura? Saya akan memberikan sedikit pandangan ya. Perbandingan rumah sakit di Indonesia dan di Malaysia. Jadi, orang-orang Indonesia yang pergi ke Penang itu mengatakan pelayanannya jauh lebih bagus, jauh lebih murah daripada di Indonesia. Tapi benarkah demikian? Ini hanya benar untuk layanan swasta yang premium. Untuk layanan masyarakat menengah ke bawah di Malaysia itu 11-12 sebetulnya. Jadi di Indonesia ada BPJS, di Malaysia juga ada yang mirip BPJS. Itu sama, antri juga, lama juga, dan kadang pelayanannya kurang bagus juga. Nah, tapi memang sih secara manajemen lebih bagus di Malaysia. Karena apa? Luas Malaysia itu kan lebih kecil dari Indonesia dan jumlah penduduknya tentunya jauh lebih sedikit sehingga lebih mudah untuk di-manage, diatur. Nah, begini teman-teman. Strategi cerdas Malaysia itu adalah memberikan layanan yang bagus dalam bidang wisata medis. Jadi mohon maaf, dia kadang melakukan framing buruk terhadap rumah sakit Indonesia. Dia bandingkan, tapi memang benar. Dia lakukan marketing ya seperti bakar uang untuk promosi. Begitu ya. Dia mungkin pakai buzzer-buzzer juga untuk supaya apa? Supaya ini betul-betul nyata. Pelayanan di Malaysia jauh lebih bagus, jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Tapi memang betul begitu. Nah, kenapa layanan swasta atau premiumnya di Indonesia itu buruk sehingga orang itu trauma? Dikatakan layanan di Indonesia, di swastanya itu jauh lebih mahal 3 kali lipat daripada di Penang di Malaysia. Dan itu tadi Tantowi Yahya mengatakan di rumah sakit itu 80% yang datang ke rumah sakit itu adalah orang Indonesia. Jadi begini, memang satu, di Indonesia pajaknya mahal. Alat-alat dipajakin mungkin sebagai barang mewah. Nah, ini tugas Kementerian Kesehatan nih, mesti melakukan reformasi, perombakan. Nah, yang kedua, rumah sakit di Indonesia ini harus menutupi layanan BPJS. Jadi kompensasinya yaitu dari layanan swasta, layanan premium. Dia ambil banyak, mungkin jasa medisnya juga lumayan besar, kemudian sewa kamarnya juga lumayan besar untuk yang swasta loh. Kemudian mungkin cenderung untuk memeriksakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, tapi demi apa? Demi menutupi biaya operasional rumah sakit. Karena dia juga harus menanggung pasien-pasien BPJS. Subsidi silang, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau rumah sakit di Malaysia ini yang mencanangkan wisata medis itu sungguh-sungguh disupport oleh pemerintah. Mungkin pajaknya tidak ada atau relatif kecil sekali, pajak alat-alat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan yang canggih-canggih di sana dengan biaya yang lebih murah, disupport oleh pemerintah. Kemudian yaitu dia dengan marketing yang jitu, dia curi pasien dari Indonesia. Ya, marketnya memang sengaja diambil dari Indonesia supaya income-nya, devisanya bisa masuk ke negara Malaysia. Demikian ulasan dari saya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Sebenarnya profesionalisme dokter-dokter di Indonesia itu menurut saya pintar-pintar, hebat-hebat. Namun sistemnya ini yang harus dibenahi. Dan kita harus sedikit cerdas untuk melakukan marketing. Jangan sampai kita di framing buruk layanan rumah sakit di Indonesia sehingga mereka uangnya lari semua ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura. Begitu ya. Sekian, terima kasih.